Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati pula seksi Umudia Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga bapak-bapak yang lainnya, yang kami hormati pula Sohibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikun, nggak kelihatan kemana dan juga yang kami hormati para ketua RT baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Di antaranya ialah Bapak RT hadir, Bapak Muhammad Balikin, sekaligus beliau sebagai Ketua DKM hormat kita, dan juga yang kami hormati para orang tua kita, Bapak Haji Suritno, Bapak Camat hormat kita, Bapak Dan juga bapak-bapak yang lainnya, jamaah hadirin, selamat datang Pak Haji Ulang. Para hadirin jamaah sekalian yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, sekaligus atas izin serta ridho-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuwajahah bersilaturahim, dilanjutkan dulu dengan ta'limul Quran wa ma'arijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga berlimpah surah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum kaji kita awali, kita tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan
Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Mekah, menjalankan ibadah haji dan umrah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Dan juga kita doakan sanak famili, handai tola, tetangga, depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik kurang sehat jasmaninya maupun kurang sehat rohaninya, dengan barokahnya, mujizatnya, karomahnya suratul Fatihah ini, Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Wabil khusus ini di hadapan kita ada meja baru nih ya, ada yang lipat di meja buat taklim. Kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kepada keluarga dari penyumbang ini dan yang telah mendahulunya, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, memaafkan kehilapan, kealpan serta dosa-dosanya, dan mudah-mudahan ditempatkan yang layak di sisinya. Dan juga bagi orang-orang tua kita, ayah ibu kita, saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah maafkan kehilapan, kealpan serta dosa-dosanya, dan Allah tempatkan yang layak di sisinya dengan wasilah putra-putranya pada pagi hari ini sedang duduk di majelis taklim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Para hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya, masih juz 17 surat Al-Anbiya, halaman di sini halaman 258, 259, ayatnya yang keberapa ini? Yang ke-22 kali ya? Iya. 20-an. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi wahum yus'alun, akan tetapi mereka justru yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, apa yang telah kita kerjakan waktu hidup di alam dunia. Besok kita justru yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanyakan usianya buat apa, harta
hartanya dari mana, dibelanjakannya kemana, akan ditanya semua besok ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tatkala hidup di alam dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ditanya besok, yang kelihatan pagi, subuh, dan malam Senin ngaji ya, jawabannya saya setiap subuh Minggu pagi dan malam Senin, dan setiap ada taklim di mana-mana kita hadir ya. Besok kita jadi saksi nih ya. Makanya akan diputar kembali besok nih film kita ya. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu. Mulai keluar dari pintu rumah kita sudah dijamin ya. Yang mana hadisnya tadi sudah dibacakan oleh Bapak Aidil. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya mendatangi tempat taklim, tempat majlis ilmu, syahalallah, maka Allah akan ringankan langkah kakinya menuju surga. Masya Allah. Makanya banyak yang tidak mau, apalagi subuh ini yang luar biasa ini. Bukannya biasa tapi luar biasa. Orang masih pada tidur, kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat ibadah. Amin. Sampaikanlah atau berikanlah alasan-alasan kepada mereka. Inilah Al-Quran, zikru man ma'iyah, peringatan bagi orang-orang yang bersamaku. Man ya, jangan min ya. Kalau man itu orang, kalau min dari ya, makanya hati-hati ini. Man ma'i, kata Nabi, Al-Quran itu sebagai peringatan orang-orang yang bersamaku, wa zikru man qabli, dan peringatan buat orang-orang sebelum aku. Dalam arti nabi-nabi yang terdahulu semuanya memberikan peringatan kepada umatnya agar senantiasa berbuat kebaikan, karena masing-masing diberikan kitab, di antaranya ialah Zabur, Taurat, dan Injil. Waktu itu Nabi Daud kitabnya Zabur, Taurat kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketiganya sudah disatukan, ada semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Bal
la ya'lamuna tidak mengerti, tidak mengetahui al-haqq yang benar atau kebaikan. Fahum mu'ridun, maka mereka kebanyakan mu'riduna, berpaling. Ya, walaupun dijelaskan, walaupun disampaikan kebaikan-kebaikan, akan tetapi mereka berpaling, ya, tidak mau mengikutinya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah aku utus sebelum engkau Muhammad min rasulin, dari para rasul-rasul, illa nuhiya ilaihi, melainkan aku berikan wahyu kepadanya. Dalam arti sebelum baginda Rasul, Allah sudah mengutus para rasul dan para utusan, di antaranya ialah nabi-nabi, rasul-rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nuhiya ilaihi, melainkan aku berikan wahyu kepadanya. Wa annahu la ilaha illa ana, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar, patut takabur, karena Allah itu sifatnya sifat al-mutakabir. Jangan kayak Fir'aun, ya. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ya. Makanya kalau Allah itu sudah sewajarnya meninggikan dirinya sendiri, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ta'adar rahmanu waladahu subhanah bal ibadum mukarramun. Wa qalu ta'adar rahmanu waladan, wa qalu, ada wawu mati, ada alif lagi. Hukum tajwidnya ialah majaiz munfasil, yang panjangnya 3 gerakan jari, 3 huruf, 6 gerakan jari, ya. Qalu tahu sebetulnya seperti itu, akan tetapi di hadapannya sudah ada tasjid, jadi diilhamkan. Ilhamnya ilham samsiyah, dalam arti seolah-olah wawu alifnya hilang, ya. Samsiyah tadi nggak nampak itu apa, wawu dan nampak, ya. Bacanya waqalu tahoda, jangan waqalu ittahoda, jangan, ya. Langsung diilham samsiyahkan. Waqalu tahoda rahman. Waqalu, dan mereka bagi orang-orang yang tidak beriman dan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mempunyai pemikiran bahwa Allah yang Maha Rahman waladan, menganggap malaikat itu sebagai anaknya Allah. Maka diteruskan ayatnya, subhanahu
Maha suci Dia itu siapa? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal ibadu makrumun, maka sesungguhnya malaikat itu hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah muliakan anak keturunan Nabi Adam. Kurang apa lagi ya? Kita manusia justru lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya juga bisa bervariasi, bermacam-macam. Tapi kalau malaikat tugasnya yang sujudnya sujud sampai hari kiamat, yang bertasbih ya bertasbih terus, yang sholat terus. Tapi kalau manusia suruh tasbih baik, sholat baik, kapan kita cari duitnya ya? Sebab malaikat sudah gak butuh duit ya, gak butuh duit, gak butuh pasangan, gak butuh pengen kendaraan ya. Makanya Allah muliakan anak keturunan Adam termasuk kita. Kita ini dimuliakan oleh Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Tanda syukurnya ialah kita laksanakan perintah-perintahnya, berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiqunahu, maka dia tidak akan mendahului bil qauli dengan ucapan-ucapannya, dalam arti tidak menyombongkan diri ya. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka itu mengerjakan apa yang diperintah. Ya'maluna bi amri, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa man irtada wa hum min khasyatin musbiqun. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di depan mereka. Depan mereka siapa? Ialah malaikat. Wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Akan tetapi wala yasfa'una, para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali orang yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan diberikan syafaat, pertolongan. Maka kita sangat beruntung menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang nantinya apabila kita gemar membaca sholawat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang dimintain pertolongan tatkala nanti kita di padang mahsyar, tatkala kita dihadapkan oleh Allah untuk dimintain pertanggungan jawabannya. Sono sini pada lari ke eyang kita Nabi Adam. Nabi Adam sendiri kagak sanggup memberikan pertolongan,
akan tetapi hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong, memberikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Oleh karenanya kita gemar membaca sholawat. Sholawat apa saja yang kecil, yang pendek boleh ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sholawat apa ini? Sholawat Jibril ya. Ada lagi sholawat pohon uang, ada lagi ya. Sholawat Hajaratul Nufus apa itu ya? Yang bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu terus kita baca sholawat. Sholawat untuk mengobati hati kita tatkala gundah gelana barangkali yang dizalimi oleh orang, sedang dizalimi oleh manusia yang lain, namanya salat asghir ya. Allahumma sholli ala sayyidil asghirin zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini namanya, kalau yang ini salawat terus banyak, ada salat asghir, salawat tibil qulub, ada salawat nariyah, ada salawat macam-macam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah sehingga salawatnya banyak. Kita tunggu yang mana saja. Illa manillah wa min khasyati musbiqun. Mereka sangat hati-hati karena ketakutan. Musbiquna, hati-hati, khasyatun karena ketakutan. Dalam arti kita berhati-hati tatkala meninggalkan perintahnya. Tentunya kita hendaknya buru-buru beristighfar ya. Misalnya kita hilaf berbuat yang kurang baik, kita buru-buru istighfar. Makanya di dalam ayat yang lain di sana Allah berfirman, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kita dianjurkan oleh Allah apabila kita berbuat dosa, Allah masih memberikan kesempatan. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah, segeralah menuju ampunan Allah ya. insyaallah Allah itu paling suka kepada manusia yang banyak dosa tapi at-tawwabuna, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tentunya semuanya punya dosa. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Allah wa may yaqul minhum, wa man, siapa orang di antara mereka yaqul berkata, inni ilahun min dunihi, sesungguhnya aku Tuhan selain dia, maka minul fadzalika najzihi jahannam,
maka orang yang seperti ini, orang yang demikian ini nasi jahannam, maka akan dibalasnya neraka jahanam. Siapa? Yaitu Fir'aun yang mengaku bahwa ana rabbukal a'la. Kata Fir'aun, makanya jasadnya sampai sekarang diabadikan. Tujuannya apa? Biar orang-orang yang diberikan kesempatan bisa kemana? Ke Mesir ya. Nanti akan lihat itu jenazahnya Fir'aun sampai sekarang belum dikubur ya, masih di bumi. Makanya ini siapa yang mengatakan minhum di antara mereka ini ilah min duni, sesungguhnya aku ini Tuhan selain dia, fadzalika nasihi jahannam, maka mereka itu akan dibalas balasannya neraka jahanam. Kadzalika nazil zalimin, dan demikian juga balasan jahanam ini buat siapa? Lil zalimin, bagi orang yang zalim ya. Di antaranya yang menzalimi dirinya sendiri, kadang-kadang la yashuruna, tidak sadar. Apa di antaranya? Ya, kadang-kadang kita yang tanpa terasa, kadang-kadang suka meninggalkan sholat ya, kadang-kadang karena kesibukannya. Makanya lebih afdolnya sholat itu tepat pada waktunya. Tatkala ada suara adzan, kita sedang ada aktivitas, berhenti sejenak untuk mendirikan sholat 5 waktu. Sebab besok juga akan yang paling pertama ditanya ialah sholat kita. Alam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Awalam yarul ladzina kafaru, mereka tidak mengetahui atau tidak tahu siapa di antaranya orang-orang kafaru, orang yang ingkar, orang yang kafir, annas samawati wal arda, sesungguhnya langit dan bumi, kanat ratqan, langit itu bagaikan atas kita manusia, fafataqnahuma, jadi langit dan bumi itu kanat ratqan, tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi kanat ratqan, tadinya menyatu ya, jadi satu antara langit dan bumi. Fafataqnahuma, maka aku pisahkan keduanya. Di antaranya sekarang sudah yang namanya langit di atas, bumi di bawah. Jadi orang-orang kafir ya tidak mengetahui dulunya antara langit dan bumi kanat ratqan, jadi keadaannya menyatu. Fafataqnahuma, maka aku pisah di antaranya langit dan bumi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan aku jadikan semuanya termasuk kita manusia dari apa? Minal ma, dari air. Air apa? Mimma indafik,
yakhruju min baini sulbi wat taroib. Kita ini apa yang disombongkan, apa yang kita banggakan? Bahan kita ini dari air hina, ya. Coba dikasih seember mau lagi kira-kira? Nggak mau ya, nggak mau. Itu masalahnya. Akan tetapi luar biasa Allah ciptakan kita mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taroib. Ya tahu deh, itu mah 17 ke atas ya, itu yang tahu ya. Jadi tahu itu mimma yakhruju min baini sulbi wat taroib, antara tulang rusuk laki-laki dan tulang rusuk perempuan. Nanti asbabnya pertemuan antara kedua insan lain jenis sehingga akan diciptakan ma'in dafik, atau terbentuklah manusia. Jadi Allah yang mempunyai urusan. Apalah yu'minun, akan tetapi mereka tidak beriman atau tidak percaya, ya, walaupun sudah apapun fasilitas disediakan oleh Allah, langit dan bumi dan seisinya buat kita manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidak percaya dan tidak beriman, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Waja'alna fil ardi rawasiya al-tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Waja'alna fil ardi, dan aku jadikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala fil ardi, yang ada di bumi ini, rahasia, ialah gunung-gunung. Untuk apa? Angkamida bihim, agar bumi itu tidak goncang, ya. Makanya ada istilah paku bumi itu ialah gunung-gunung. Nanti kalau gunung-gunung sudah meletus semuanya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya di sana dalam ayat yang lain, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal inil manfus. Besok keadaan gunung itu bagaikan kapas yang ditiup angin, terberterbangan dari arah selatan ke utara, dari timur ke barat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu pasti terjadi, namun kita walaupun tidak mengalami, nanti akan dikeluarkan semuanya, ya, apa yang ada di bumi. Waja'alna fiha fijajan subula, dan aku jadikan di sela-sela gunung itu ialah jalan-jalan, la'allahum yahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Terutama kita yang hadir dan juga saudara-saudara kita yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah. Sudah ada isyarat titik-titik, berarti tandanya waktu kita berhenti. Waktu juara yang memisahkan kita. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan. Itulah keterbatasan dan kebodohan saya. Namun barangkali ada sedikit yang baik datangnya dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi para jamaah sekalian. Informasi mungkin malam nuzul Quran jatuhnya malam apa ya kok? Malam Rebo. Ya malam Rebo.
Saban, Pak Ustaz. Ya, apa nisfu Saban? Nisfu Saban jatuhnya pada malam Rebo. Insyaallah mudah Allah berikan kesehatan. Kita sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib kita baca Yasin 3 kali. Pertama mohon dikuatkan iman Islamnya, panjang umur, dan yang kedua diberikan rezeki yang melimpah, dan juga yang ketiganya juga kekuatan iman dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa hadir, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur sampai kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan.